memahami pengetahuan atau faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 4. Mengolah menyaji dalam ranah konkret, menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak atau menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasar mendeskripsikan struktur rangka otot manusia serta fungsi pada berbagai kondisi. Menyajikan tulisan tentang upaya menjaga kesehatan rangka manusia dikaitkan dengan zat gizi, makanan, dan perilaku sehari-hari. Indikator peserta didik mampu. 1. Mendeskripsikan struktur rangka dan otot manusia serta fungsi dalam berbagai kondisi. 2. Menyajikan tulisan bagaimana menjaga kesehatan rangka manusia yang dikaitkan dengan gizi, makanan dalam perilaku sehari-hari. Tujuan pembelajaran. 1. Membedakan antara tulang rawan dan dengan tulang keras. Yang kedua, menjelaskan proses pertumbuhan tulang. Ketiga, mendeskripsikan struktur rangka tubuh manusia. Keempat, mengidentifikasi macam-macam sendi dan manusia. 5. Menjelaskan perbedaan otot lurik, otot jantung, dan otot polos. 6. Menjelaskan mekanisme gerak otot. 7. Mengidentifikasi macam-macam gangguan dan kelainan pada rangka dan otot manusia. 8. Menjaga dan merawat kesehatan rangka tubuh manusia. D. Otot. Otot disebut juga alat gerak aktif karena otot dapat berkontraksi. Otot mempunyai 3 ciri, yaitu kontraktilitas yang merupakan kemampuan otot untuk memendek dan ukuran semula. Yang kedua, ekstensibilitas yang merupakan kemampuan otot untuk memanjang dan ukuran semula, dan elastisitas yang merupakan kemampuan otot untuk kembali ke ukuran semula. Otot dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, otot lurik. Otot lurik memiliki garis terang dan gelap, yaitu aktin dan miosin yang merupakan komponen penggerak otot. Sedang sel-sel otot membentuk silindris dengan banyak inti sel di bagian tepi. Yang kedua, otot polos. Otot polos berbentuk gelendong dengan kedua ujungnya meruncing berinti satu. Yang ketiga, otot jantung. Otot jantung berinti banyak di tengah, berbentuk serabut, lurik, bercabang, bekerja secara otonom dan terletak pada jantung. 2. Sifat kerja otot. Sifat kerja otot dibedakan dari antagonis dan siner. Antagonis merupakan kerja dua otot yang berlawanan, yaitu jika yang satu berkontraksi, yang lainnya relaksasi. Contohnya, 1. Fleksi dan ekstensi atau membengkokkan dan meluruskan pada sendi siku dan lutut. Yang kedua, abduksi dan adduksi atau mendekati dan menjauhi tubuh, misalnya pada sendi lengan dan sendi paha. Yang ketiga, pronasi dan supinasi atau mengarah dan melengkung, misalnya ketika menengahkan melungkupkan telapak tangan. Keempat, depresi dan elevasi atau ke bawah dan ke atas, misalnya gerakan kepala menunduk dan menengadah. B. Sinergis. Sinergis merupakan kerja dua otot yang saling membentuk, misalnya otot pronator teres dan otot pronator quadratus. Gangguan dan kelainan rangka dan otot. Gangguan dan kelainan pada rangka dan otot antara lain disebabkan oleh gangguan dan kelainan pada tulang, sendi, dan otot. 1. Gangguan dan kelainan tulang. A. Skoliosis. B. Lordosis. C. Kifosis. D. Fraktura. E. Osteoporosis. F. Rakitis. Yang kedua, gangguan dan kelainan pada persendian. Artritis exudatif. B. Artritis sika. C. Dislokasi. D. Terkilir. E. Ankilosis. Yang ketiga, gangguan dan kelainan otot. 1. A. Atrofi. B. Hipertrofi. C. Kram. D. Tetanus. E. Myasthenia gravis. Menjaga dan merawat rangka dan otot agar berfungsi dengan baik. Agar rangka dan otot dapat berfungsi dengan baik, maka rangka dan otot perlu dijaga dan dirawat, antara lain dengan
dengan jalan. 1. Menghindari benturan dengan benda-benda yang keras. 2. Berolahraga secara kontinu. 3. Mengonsumsi makanan yang bergizi tinggi, terutama zat-zat makanan yang diperlukan oleh tulang dan otot. 4. Tidak melakukan aktivitas yang berlebihan. Terima kasih.